Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini di mata kuliah teori bilangan, kita akan membahas mengenai materi masih seperti dengan materi pertemuan yang lalu mengenai sistem bilangan bulat. Tapi untuk pertemuan hari ini kita akan memfokuskan pembahasan kita untuk membahas materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, kita akan melakukan penjumlahan dua buah bilangan bulat negatif. Jadi, kita akan melakukan penjumlahan dua buah bilangan bulat negatif. Contohnya adalah bagaimanakah penjumlahan min A ditambah min B? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, contoh ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukan sebuah permisalan. Ya, kita melakukan sebuah permisalan. Kita misalkan bahwa ada C, di mana C ini merupakan bilangan bulat yang menyatakan min A ditambah min B. Ya, yaitu C sama dengan min A ditambah min B. Karena C adalah bilangan bulat yang menyatakan min A ditambah min B, maka C sama dengan min A ditambah min B. Selanjutnya, permisalan inilah yang kemudian akan kita proses untuk mendapatkan penjumlahan dua buah bilangan bulat negatif ini, min A ditambah min B. Caranya adalah seperti berikut ini. C sama dengan min A ditambah min B. Maka C ditambah B sama dengan min A ditambah min B ditambah B. Dari mana kita mendapatkan ini? Itu dengan cara kedua ruas ini, ruas kiri dan ruas kanan ini, masing-masing kita jumlahkan dengan B. Ya, jadi di sini artinya adalah di sini berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan. Jadi kedua ruas yang ini, ruas kiri yang ini kita jumlahkan dengan B, kemudian ruas kanan yang ini kita juga jumlahkan dengan B. Jadi hasilnya adalah C ditambah B sama dengan min A ditambah minus B, min A ditambah minus B ditambah B. Di sini berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan. Selanjutnya, C ditambah B sama dengan minus A ditambah minus B ditambah B. Jadi di sini kita mengelompokkan ya, supaya mudah kita proses, maka kita mengelompokkan di sini min A ditambah yang ini kita kelompokkan dengan yang ini minus B ditambah B. Jadi di sini berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Jadi pada proses ini di sini berlaku sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan. C ditambah B sama dengan minus A ditambah min B ditambah B. Yang ini kita kelompokkan dengan yang ini. Tuh. Kemudian C ditambah B sama dengan minus A ditambah 0. 0 ini kita dapatkan dari proses pengoperasian ini. Min B ditambah B. Di mana min B ditambah B itu hasilnya sama dengan 0. Jadi C ditambah B sama dengan min A. Ya ini ya. Min A ditambah 0. Min B ditambah B adalah 0. Nah di sini ada berlaku sifat inverse pada operasi penjumlahan. Di sini min A ditambah 0 ini adalah inverse pada penjumlahan, karena artinya apa? Bahwa bilangan apapun yang kita jumlahkan dengan 0 hasilnya akan bilangan itu juga. Tuh. Berikutnya, C ditambah B ini ya, C ditambah B ditambah A sama dengan min A ditambah 0 itu menghasilkan min A. Ini kita sudah dapatkan. Ditambah A. Dari mana kita mendapatkan ini di ruas kiri dengan dijumlahkan dengan A, kemudian di ruas kanannya juga dijumlahkan dengan A. Sama tadi yang ini, kita sama-sama menjumlahkan kedua ruas ya, kedua ruas ini dengan A. Kita menjumlahkan kedua ruas dengan A. Maka di sini juga berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan. C ditambah B ditambah A di ruas kiri sama dengan min A ditambah A di ruas kanan.
Di sini berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan. Kedua ruas kita jumlahkan dengan A. Berikutnya, C ditambah B ditambah A sama dengan 0. 0 ini kita dapatkan dari mana? 0 ini kita dapatkan dari min A yang kita operasi jumlahkan dengan A. Jadi min A ditambah A itu sendiri adalah 0. Maka C ditambah B ditambah A sama dengan 0. Di sini juga berlaku sifat inverse penjumlahan. Berikutnya, C ditambah B ditambah A sama dengan 0. Jadi kita mengelompokkan B dengan A ya, kita mengelompokkan. Jadi di sini berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan, di mana C ditambah B ditambah A ya. Dari sini kita di sini berlaku sifat asosiatif dengan mengelompokkan C ditambah B tambah A. Ini di sini berlaku sifat asosiatif penjumlahan. Berikutnya C ditambah A ditambah B. Ya, C ditambah A ditambah B ini kita pertukarkan posisinya. Yang tadinya B ditambah A, sekarang kita pertukarkan posisinya dengan A ditambah B. Ya, berarti C tambah A ditambah B sama dengan 0. Di sini berlaku sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Berikutnya, C ditambah A ditambah B, ya. Itu kita jumlahkan dengan min A ditambah B sama dengan min A ditambah B. Dari mana kita dapatkan ini? Yaitu sama tadi yang sebelumnya, yang ini dengan yang ini. Di sini berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan. Kedua ruas, ruas kiri dan ruas kanan, kita jumlahkan dengan min A ditambah B. Ya, kita jumlahkan dengan min A ditambah B. Karena kita mau mengakal-akali bagaimana supaya nanti itu untuk menjawab penjumlahan min A ditambah minus B itu nanti akan kita temukan jawabannya ya. Tentu kita mengakal-akali bagaimana supaya nanti yang tadi bahwa C menyatakan min A ditambah min B itu nanti kita akan dapatkan hasilnya. Seperti itu ya. Jadi C ditambah 0 ini kita dapatkan dari proses A tambah B ditambah min A ditambah B itu sama dengan 0, berarti C ditambah 0 sama dengan min A ditambah B. Hasilnya apa kita peroleh dari sini ya. Kan tadi 0 ditambah min A ditambah B itu adalah min A tambah B. Jadi C dari sini, dari ini C ditambah 0 sama dengan min A ditambah B. Di sini juga berlaku sifat inverse penjumlahan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan C ditambah 0 itu sendiri adalah C sama dengan min A ditambah B. Jadi hasilnya adalah kita sudah menemukan ya C sama dengan min A ditambah B. Oke, karena tadi kita misalkan bahwa ada C yang merupakan bilangan bulat yang akan menyatakan min A ditambah min B, maka min A ditambah minus B ya, maka A ditambah min A ditambah min B itu sendiri sama dengan min A ditambah B. Jadi min A ditambah min B itu sama saja dengan minus A ditambah B. Jadi kesimpulannya bahwa jika ada A dan B yang merupakan bilangan bulat positif, maka akan kita dapati bahwa penjumlahan dua buah bilangan bulat yaitu min A ditambah min B itu sama saja dengan min A ditambah B. Sama saja dengan min A ditambah min B sama dengan min dalam kurung A ditambah B tutup kurung. Itu. Berikutnya adalah yang kedua. Bagaimana kita mau menjumlahkan dua buah bilangan bulat ketika bilangan bulat yang satunya itu positif dan lainnya negatif. Contohnya, bagaimanakah penjumlahan A ditambah min B, jadi di sini positif, yang satunya negatif. A ditambah min B, misalkan A dan B bilangan bulat dengan A lebih kecil daripada B. Caranya adalah kita mengingat kembali definisi urutan bilangan bulat yang pada pertemuan lalu kita sudah bahas ya. Bagaimana definisi dari urutan bilangan bulat ketika A lebih kecil daripada B. Apa artinya? Artinya bahwa ada bilangan bulat positif C ya. Ada bilangan bulat positif C sedemikian sehingga A tambah C sama dengan B.
Artinya bahwa kita akan mendapatkan B ketika A di sini kita jumlahkan dengan C. Karena tadi adalah A lebih kecil daripada B. Ini menurut definisi urutan bilangan bulat ketika A lebih kecil daripada B. Begitu. Jadi ada bilangan bulat positif C, sehingga kita dapatkan A tambah C sama dengan B. Dan menurut definisi dari pengurangan, bahwa ketika A tambah C sama dengan B, itu sama saja artinya kalau B dikurang A sama dengan C. Nah, kalau seperti itu, untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat ini, A ditambah min B sama dengan, ya, A ditambah B-nya itu tadi adalah ini, A tambah C. B tadi itu adalah A tambah C. Maka A ditambah min, karena di sini ada minusnya, min A ditambah C karena B itu adalah A tambah C, ya, begitu. Dari situ kita dapatkan ini. Sama dengan A ditambah ini sama saja kalau min A ditambah min C. Di sini nampak bahwa min A tambah min C ini muncul penjumlahan dua bilangan bulat negatif. Jadi A ditambah min A tambah min C. Jadi min A tambah C itu sama saja tadi min A tambah min C. Ini tadi toh, yang ini kita sudah peroleh tadi. Maka di sini berlaku penjumlahan dua bilangan bulat negatif. Berikutnya yang kita proses adalah A ditambah min A. A ditambah min A tambah min C. Jadi ini kita kelompokkan ini. Jadi di sini A ditambah min A tambah min C, di sini berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Ini ya. Nih. Berikutnya adalah kita mendapatkan bahwa A ketika dijumlahkan dengan min A itu sama dengan 0 ditambah dengan min C. Di sini untuk ini, di sini bagian ini berlaku sifat inverse pada operasi penjumlahan. Sehingga kita dapatkan bahwa ketika 0 ditambah dengan min C, itu hasilnya adalah min C, bilangan itu sendiri. Di sini 0 ditambah min C itu sama dengan min C. Tuh ya. Karena tadi C itu sama dengan B dikurang A, karena tadi itu C itu adalah B dikurang A, ya. Maka A ditambah min B, ini ya dari soal tadi, maka penjumlahan A ditambah min B itu sama saja dengan min, ya, min. C-nya tadi apa? C-nya itu adalah B dikurang A, maka sama saja dengan min B dikurang A. Jadi A ditambah min B sama saja dengan min B dikurang A. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini bahwa jika A dan B merupakan bilangan-bilangan bulat positif dengan A lebih kecil B, maka A ditambah min B sama dengan min B dikurang A. Berikutnya yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai pengurangan bilangan-bilangan bulat. Nah, definisi dari pengurangan bilangan bulat yaitu jika A, B, dan K merupakan bilangan-bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan K. Jika dan hanya jika A sama dengan B tambah K. Ini adalah definisi dari pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bahwa apakah pengurangan bilangan-bilangan bulat itu memiliki sifat tertutup? Ya, pekan lalu atau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana sifat tertutup yang berlaku pada operasi penjumlahan, ya, dan operasi perkalian pada dua buah bilangan bulat. Itu sudah kita dapati bahwa di situ berlaku, ya, sifat tertutup. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan di sini bahwa apakah juga untuk pengurangan bilangan bulat itu berlaku sifat tertutup. Artinya apa? Bahwa ketika kita mengurangkan dua buah bilangan bulat, itu akan mendapatkan bilangan bulat juga. Hasilnya akan bilangan bulat juga. Seperti itu maksudnya untuk sifat tertutup. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah dalam pengurangan bilangan-bilangan bulat itu berlaku sifat tertutup, maka hal yang pertama kita tunjukkan adalah kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap A dan B yang merupakan bilangan-bilangan bulat, selalu ada tunggal bilangan bulat A dikurang B, ya. Maka
yang pertama kali kita tunjukkan keberadaannya atau kita tunjukkan eksistensinya adalah bahwa ada bilangan bulat K, ya, ada bilangan bulat K sedemikian sehingga A dikurang B itu sama dengan K. Ini yang harus kita tunjukkan eksistensinya, keberadaannya ya, bahwa ada bilangan bulat K sedemikian sehingga A dikurang B sama dengan K. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan bagaimana itu definisi dari pengurangan, bahwa A dikurang B sama dengan K jika dan hanya jika A sama dengan B ditambah K. Oke, kita proses. Di sini A ditambah A sama dengan B tambah K ya. Kita buktikan ya, A sama dengan B ditambah K. A ditambah min B sama dengan, jadi kita proses ini ya, kita proses ini. A ditambah min B sama dengan B ditambah K ditambah min B. Dari mana kita dapatkan ini? Tentu adalah di sini berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan, di mana kedua ruas kiri dan ruas kanan, masing-masing kita jumlahkan dengan min B. Maka kita peroleh bahwa A ditambah min B sama dengan B ditambah K ditambah min B. Di sini berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan. Berikutnya adalah K ditambah B ditambah min B. Di sini berlaku sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Kita pertukarkan B tambah K sama saja hasilnya kalau K ditambah B, ya. Jadi di sini berlaku sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Berikutnya adalah K ditambah B ditambah min B. Prosesnya adalah di sini berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Kita kelompokkan K ditambah B ditambah min B, ya. Di sini ada sifat asosiatif penjumlahan. Berikutnya adalah K ditambah, dari sini ya, K ditambah B ditambah min B itu sendiri adalah 0. Ya, B ditambah min B adalah 0. Di sini K tambah 0 ini merupakan sifat inverse pada operasi penjumlahan. Sehingga didapatkan bahwa A ditambah min B sama dengan K. Ya, A ditambah min B sama dengan K. Berikutnya, K sama dengan, ya dari sini ya, K sama dengan A ditambah min B. Apa artinya ini? Bahwa K sama dengan A tambah min B. Apa artinya? Bahwa ini menunjukkan adanya bilangan bulat K, ya, adanya bilangan bulat K sedemikian sehingga A dikurang B sama dengan K. Ya, dari sini K sama dengan A ditambah min B, ini menunjukkan bahwa ada bilangan bulat K sedemikian sehingga didapatkan A dikurang B sama dengan K. Tuh. Nah, untuk lebih memperjelas jawaban yang kita sudah dapatkan dari sini, pembuktian ini, maka selanjutnya yang akan kita perlihatkan bahwa bilangan bulat K yang sama dengan A tambah min B itu adalah tunggal. Ya, bagaimana caranya? Kita mengandaikan bahwa ada N yang merupakan elemen bilangan bulat dengan N itu sendiri tidak sama dengan K. N yang ini tidak sama dengan K. Sedemikian sehingga A sama dengan B ditambah N. Ya, karena A sama dengan B tambah K, maka A itu tadi dari sini A itu tadi adalah B tambah N, ya. A itu sama dengan B tambah N. Karena A sama dengan B tambah K, maka B tambah N, A tadi toh dari sini, ini A, B tambah N sama dengan B tambah K, gitu. Berikutnya kita proses ini, B tambah N sama dengan B tambah K untuk membuktikan. B tambah N sama dengan B tambah K. B tambah N ditambah min B sama dengan B tambah K ditambah min B. Ini juga dari ini kita proses, ya, kita proses dengan di sini tentu berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan, di mana ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita jumlahkan dengan min B. Jadi didapatkan B tambah N ditambah min B sama dengan B tambah K ditambah minus B. Berlaku sifat penjumlahan pada kesamaan. Berikutnya, N ditambah K, B tambah N, N ditambah K. Kita pertukarkan. Di sini berlaku sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Ditambah min B, ya, ditambah min B sama dengan B tambah K. Kita pertukarkan juga K ditambah B karena B tambah K sama saja dengan K tambah B, berlaku sifat komutatif. Ditambah min B. Jadi pada ini
Ya, pada proses yang ini itu berlaku sifat komutatif penjumlahan. Berikutnya adalah N ditambah B ditambah min B, kita kelompokkan. B tambah min B sama dengan K ditambah B ditambah min B. Di sini berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Ini. Ya. Berikutnya adalah N ditambah B ditambah min B, itu sendiri adalah 0. Berarti N tambah 0 sama dengan K ditambah B ditambah min B, itu sendiri adalah K ditambah 0. Di sini berlaku sifat inverse penjumlahan. Sehingga kita dapatkan N ditambah 0 itu sendiri adalah N sama dengan K ditambah 0 itu sendiri adalah K. Nah, kita mendapati bahwa N itu sama dengan K. Maka di sini bertentangan dengan pengandaian yang kita lakukan tadi, ya. Pengandaian kita ambil tadi, N tidak sama dengan K. Nah, hasil yang kita peroleh dari sini, dari membuktikan ini adalah bahwa N itu sama dengan K, bertentangan dengan pengandaian yang ada. Jadi kalau begitu, bilangan bulat K tertentu dengan tunggal sehingga A sama dengan B tambah K, ya. Dengan demikian terbukti bahwa pengurangan pada bilangan-bilangan bulat itu memiliki sifat tertutup. Jadi A dikurang B sama dengan K sama saja dengan A ditambah min B. Jadi pada operasi pengurangan bilangan-bilangan bulat itu memiliki sifat tertutup. Nah, fakta ini yang kemudian menyatakan bahwa untuk pengurangan suatu bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya sama dengan jumlah bilangan bulat dikurangi dengan lawan dari bilangan bulat pengurangan. Maka definisi pengurangan dapat dituliskan bahwa jika A dan B bilangan-bilangan bulat, maka A dikurang B sama saja dengan A ditambah min B. Oke, untuk lebih memperdalam pemahaman kita mengenai bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan-bilangan bulat, di sini ada soal, kalian kerjakan, ada 3 soal ya. Yang pertama itu, jika A dan B bilangan-bilangan bulat dengan B lebih kecil daripada A, maka buktikan bahwa A ditambah min B sama dengan A dikurang B. Kemudian soal yang kedua, buktikan bahwa A dikurang min B itu sama saja dengan A ditambah B. Kemudian soal yang ketiga adalah buktikan bahwa A dikurang B dikurang min C itu sama saja dengan A ditambah C dikurang B. Oke, cukup sekian materi kita mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan-bilangan bulat. Untuk pertemuan hari ini mengenai sistem bilangan bulat untuk materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.